induknya itu adalah Masjid Al-Hakim, yaitu Yayasan Al-Hakim. Sementara di sini ini adalah bidang salah satu bidang dari Fardu Kifayah Al-Hakim. Yayasan Al-Hakim itu ada pemakamannya, fardu kifayahnya dan lain-lain. Sama juga seperti misalnya ada Forum Muslimah Al-Hakim, ada juga mungkin ekonomi Al-Hakim, Jicah ya, Jicah juga anak-anak muda Al-Hakim, semuanya itu ada. Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya 16 Maret 2025, Yayasan Al-Hakim menggelar serangkaian kegiatan diantaranya penyaluran santunan dan paket sembako kepada 1.000 mustahik, renovasi pembangunan Masjid Al-Hakim, dan pengembangan usaha Al-Hakim Mart, serta beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan. Dari informasi yang dihimpun, kegiatan pemberian santunan Ramadan yang bertemakan bahagia bersama di hari raya tersebut dilaksanakan di halaman makam terpadu Al-Hakim Baki, Cibandung, Gunung Sindur Bogor, yang dihadiri seluruh mustahik yang berada di lingkungan makam Al-Hakim Baki. Dan untuk pembangunan Masjid Al-Hakim sudah mencapai 80%, yang diperkirakan akan rampung pada 6 bulan mendatang, dengan menggunakan anggaran kurang lebih 12,5 miliar. Ketua DKM Masjid Al-Hakim Haji Dedi menuturkan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan jamaah yang ingin bersedekah dan infak untuk pembangunan masjid. Dan adapun untuk izin mendirikan bangunan atau IMB, sudah diterbitkan dan sudah mendapat persetujuan dari Wali Kota Tangerang Selatan. Induknya itu adalah Masjid Al-Hakim, yaitu Yayasan Al-Hakim. Sementara di sini ini adalah salah satu bidang dari Fardu Kifayah Al-Hakim. Yayasan Al-Hakim itu ada pemakamannya, fardu kifayahnya dan lain-lain. Sama juga seperti misalnya ada Forum Muslimah Al-Hakim, ada juga mungkin ekonomi Al-Hakim, Jicah ya, Jicah juga anak-anak muda Al-Hakim, semuanya itu ada. Tapi tetap induknya itu di Al-Hakim. Masjid itu kan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, keberadaannya ini kita tidak hanya untuk kegiatannya bagaimana, saldonya berapa itu, dirasakan oleh warga sekitar, termasuk ini juga kan diantaranya dirasakan oleh warga Cibadung ini. Nah, dari situ ketika saya jadi ketua di sana di Al-Hakim, saya punya perasaan bahwa saya harus bikin IMB. Dan alhamdulillah memang ketika itu kita menjalankan ya. Wali Kota Tangerang Selatan welcome kok ketika kita memang dengan cara benar kita mengajukannya. Cuman kemarin agak lambatnya karena kan COVID. Terbentur sama COVID 2 tahun itu. Nah itu akhirnya apalagi dari jamaah-jamaah yang lain, udah saya mau sekian. Wah itu memberikan satu semangat. Ya kalau dilihat mungkin ini Allah juga yang punya kuasa ya menghadirkan jamaah-jamaah yang mau bersedekah lah, berinfak dan lain sebagainya lah itu sangat sekali saya syukuri gitu loh. Dan sekarang mungkin sudah ya 80% lah. Dan mudah-mudahan dalam tahun ini kita selesai 2 tahun pekerjaan toh gitu. Cuman kan ada ya biasalah kalau kita membangun itu bukan masalah dana, kalau dana insya Allah ada, tapi masalah misalkan oh ini kurang pas dirubah lagi kayak itu ya yang sedikit ada mundur, atau mungkin tempat yang harusnya tidak ada sekarang karena dibutuhkan ya kita harus membuat ini lama lagi kan itu. Insya Allah lah dalam tahun ini selesai semua. Haji Suwarto, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Hakim kepada media mengatakan, awal mula dilaksanakan pembangunan dan untuk peletakan batu pertama renovasi dan pembangunan masjid, dihadiri Wali Kota Tangerang Selatan, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan para jamaah Masjid Al-Hakim. Pembangunan Masjid Al-Hakim ini diawali dari sebuah rapat kerja yayasan, di mana pada tahun 2022 yang lalu, itu kalau nggak salah tepatnya tanggal 28 Februari ya, tahun 2022, di mana di situ memutuskan bahwa stressing point
program kita di tahun 2023, 2024 sampai ke 2025 adalah programnya pembangunan Masjid Al-Hakim, atau lebih kita kenal karena waktu itu ada bangunan masjid yang lama, kita lebih memberikan nama atau nomenklatur pada renovasi dan pembangunan Masjid Al-Hakim. Nah, kemudian dari raker itu, maka Ketua Yayasan memberikan amanah kepada saya ditunjuk selaku Ketua Panitia Pembangunan, di mana dengan surat keputusan Ketua Yayasan, lantas saya ditunjuk menjadi Ketua dan kami selaku Ketua membentuk panitia, ya, panitia pembangunan menjadi beberapa bagian kerja, ya, ada bidang teknis, ada bidang administratif, bidang fundraising, dan lain-lain yang semuanya membantu kami dalam rangka pelaksanaan renovasi dan pembangunan Masjid Al-Hakim tersebut. Kami mengawali kegiatan tersebut dengan melakukan semacam kayak pelelangan umum lah, sekaligus untuk peletakan batu pertama. Jadi peletakan batu pertama kami undang para pejabat dari Tangerang Selatan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pemuka-pemuka agama dan jamaah kita undang, kita lakukan launching, seperti itulah kira-kira launching. Maka saya sampaikan bahwa ini masjid sudah saatnya harus dibangun karena umurnya sudah 20 tahun, di sana sini sudah banyak yang kusam, banyak yang bocor, sudah tidak menampung lagi jamaah, maka sudah saatnya harus kita kembangkan, kita bangun. Dirinya menambahkan, adapun untuk proses pembangunan sudah mencapai 80% dan diperkirakan selesai pada 6 bulan mendatang, dengan menggunakan anggaran sesuai RAB sebesar 12 miliar 500 juta. Alhamdulillah, berkat kerja keras panitia, dukungan doa dari jamaah dan masyarakat, alhamdulillah kami sudah bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan ini sekitar 80% ya, karena ini tinggal menyelesaikan pekerjaan arsitektur, ya, pekerjaan arsitektur, tinggal pemasangan mihrab, pemasangan lantai, juga plafon, tinggal itu aja. Kalau masalah konstruksi, kemudian pekerjaan lainnya, plumbing, juga kelistrikan, ME, itu kita sudah rapi semua ya. Ada tiga klasifikasi atau jenis gambar masjid. Hanya yang model inilah yang kami pilih. Nah, kemudian dari hitungan arsitek dalam gambar yang sudah ditentukan tadi, dan gambar itu juga saya bawa ke semacam kayak rapat besar lah antara yayasan, antara panitia dan beberapa jamaah. Itu saya ajukan proposal. Jadi ini loh gambar yang sudah kami rancang, kira-kira cocok atau enggak. Kalau cocok ya kita kerjakan. Nah, adapun terkait dengan anggarannya, kami itu mencanangkan dari RAB tersebut sebanyak 12 miliar 500 juta rupiah. Di mana dana-dana tersebut adalah sumbernya dari jamaah semuanya. Alhamdulillah ketika saya tadi katakan launching, nah itu launching pertama di tanggal 12 Maret atau April 2023 ya. Itu kami pagi-pagi itu sudah bisa mendapatkan hasil kurang lebih 4 miliar. Saya jadi sangat terharu dalam hal ini. 4 miliar sepagi itu bisa kami dapatkan. Jadi luar biasa, animo, antusias, dan semangat jamaah, semangat masyarakat luar biasa. Jadi untuk target pembangunan, sebetulnya dulu saya berkeinginan supaya 1 tahun saja. Tetapi hal ini ternyata tidak bisa kami lakukan mengingat banyak teknis yang ini harus dipertimbangkan, sehingga dalam perjalanannya kadang ada perubahan, ada penambahan ya, dan sebagainya. Tapi kalau untuk budgeting, alhamdulillah kami nggak menakuh kekurangan. Insya Allah saya target maksimal itu 6 bulan ke depan harus sudah beres. Sekarang kira-kira 80% lah capaiannya. Ya, tinggal finishing ya. Jadi tinggal pekerjaan-pekerjaan arsitektur yang sifatnya finishing. Kalau yang konstruksi, insya Allah semuanya udah beres semua.
Guna meningkatkan kebermanfaatan, Masjid Al-Hakim memiliki beberapa bidang diantaranya. Pemakaman terpadu Al-Hakim Baki yang berlokasi di Cibadung, Gunung Sindur Bogor, Haji Dedi dan Hajah Lila Ine Surjani, menceritakan singkat awal mula, serta maksud dan tujuan didirikan pemakaman tersebut. Pemakaman ya itu memang pada awalnya sih dari Maijen Bambang Sutrisno. Awalnya itu mewakafkan tanah di sini 6.500 dan di bawah juga 6.000, 5.000, ada kan 11.000. Kami juga meminta kepada donatur untuk menambah ini sehingga sekarang hampir 2 hektar lah ya. Itu awalnya dari situ. Kita menghadirkan masjid-masjid di sekitar BSD, ternyata mereka menyambut dengan baik dan kita bisa membangun ya seperti ini nih. Alhamdulillah. Jadi kepedulian daripada warga muslim di BSD itu sangat tinggi juga. Hingga kita ya ini salah satu bukti bahwa Allah yang menciptakannya, tapi kita bisa menjalankan apa yang sudah diamanahkan sama Allah. Ini mudah-mudahan. Dan sampai sekarang juga kita masih tetap tidak dipungut bayaran untuk yang makam di sini, tidak sama sekali. Ya, jadi review sedikit saja, bukan untuk bermasuk riak, tapi memang tanah ini adalah wakaf dari Bapak Jenderal Bambang Sutrisno yang memang merasakan kebutuhan apabila ada jamaah yang meninggal dan kita mengalami kesulitan karena fasilitas yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Nah, karena Al-Hakim sendiri merupakan juga swadaya masjidnya dan alhamdulillah dengan keberadaan wakaf ini semakin meningkatkan kemanfaatan dari masjid itu sendiri. Nah, kemudian atas inisiatif dari seluruh pengurus DKM, kita mengadakan fundraising, penggalangan dana, ya, di mana kita mengajak masjid-masjid besar di seluruh BSD. Di antaranya apa aja Bu Nurul? Ada De Latinos, ada Masjid Al-Aqsa, kemudian Baitus Salam, The Green, masjid yang ada di Icon, ya, kemudian Forsima sendiri, kemudian tidak bisa kita sebutkan itu persatu karena memang itu merupakan satu bukti bahwa masjid ini memang merupakan kepedulian dari semua yang ada di lingkungan BSD. Tetapi intinya tidak terbatas yang ada di BSD saja, dan perlu diketahui sekarang ini kalau kita lihat itu sudah hampir 143 jenazah yang disemayamkan di sini. Hajah Lila Ine Surjani menambahkan, selain menyediakan pemakaman terpadu, ke depan Al-Hakim akan membagikan ilmu dan mengembangkan kajian-kajian Forum Muslimah Al-Hakim. Nggak terasa deh tahun keempat. Iya, nah, betul. Kita udah tahun keempat dan alhamdulillah yang kita rasakan itu kebahagiaannya itu sangat luar biasa karena apa? Jamaah di sekitar Al-Hakim Baki ini sepertinya menunggu ya. Iya, menunggu momen-momen yang bahagia ini. Nah, dengan sangat antusias. Nah, dari awalnya memang kita pengen bahwa keberadaan makam ini tidak sekedar sebagai makam, tapi memang memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Nah, mohon doanya mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya kita mampu berbuat lebih, tidak sekedar membagi sembako, tapi kita pengen juga membagi ilmu, kemudian mengembangkan kajian-kajian Forum Muslimahnya yang ada di Gunung Sindur. Jadi memang asal muasalnya adalah ketika kita berada di Al-Hakim BSD, kemudian kita memiliki Al-Hakim Baki, kita mencoba memperluas syiar kita dengan bakti sosial yang kita lihat sampai dengan sekarang ini, 1000 mustahik yang ada di sekitar Gunung Sindur. Tidak terasa 4 tahun, luar biasa. Mudah-mudahan bisa selalu istiqomah. Dalam kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan ini memang kerjasama yang sangat luar biasa. Dari mulai Forum Muslimah, kemudian keluarga besar DKM itu sendiri, kemudian ada remaja Masjid Yicah yang ada di Al-Hakim. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang membantu mensupport keberadaan atau ketersediaan dari beras dan lain sebagainya itu adalah Al-Hakim Mart, Al-Hakim Mart BSD. Nah, jadi ini merupakan satu kolaborasi atau memang niatan yang memang tidak bisa akan terbangun dengan baik kalau tidak ada kesungguhan dan memang niat yang tulus dari semua pihak seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini sangat sejuk sekali, terasa sekali ya. Dulu kita selalu mengambil momen juga seperti ini dan ini mungkin di Ramadan yang keempat
hari keberapa ya ini ya? Hari ke-16. Hari ke-16. Iya, Nah, hari ke-16. di hari ke-16 kita bisa melaksanakan lagi kegiatan yang mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Haji Yusuf, Ketua Panitia Penyaluran Santunan menjelaskan, sebanyak 1.000 paket sembako yang diberikan kepada mustahik yang berada di sekitar pemakaman Al-Hakim Baqi. Dan di tanggal 22 Maret mendatang akan dilangsungkan penyaluran santunan. Acara ini kita sebut santunan Ramadan, jadi kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Biasanya mendekati sudah ke dekat hari raya, yaitu acara ini adalah memfasilitasi jamaah kita dan warga di sekitaran Masjid Al-Hakim di BSD untuk menyalurkan infak, sedekah dan zakatnya. Jadi kita kebetulan di sini kita punya pemakaman di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor ini. Jadi salah satu target kita untuk penerimanya atau muzakinya adalah di daerah Gunung Sindur sini, Al-Hakim Baqi. Alhamdulillah ini yang sudah keempat kali kita laksanakan di sini. Ada 1.000 paket yang dibagikan di sini, baik beras dan uang. Kemudian nanti insya Allah di Selasa hari Sabtu pekan depan, tanggal 22 juga kita laksanakan yang sama, ada 600 paket di lingkungan Masjid Al-Hakim BSD. Adapun untuk penyedia paket sembako dikelola langsung oleh Al-Hakim Mart, di mana Yayasan Al-Hakim memiliki beberapa seksi diantaranya seksi pendidikan dan dakwah, seksi ekonomi, seksi sosial dan seksi humas. Hal tersebut dituturkan Haja Nining Trenggono Ketua Forum Muslimah Al-Hakim. Selalu memberikan support dan dukungan untuk semua kegiatan yayasan. Kebetulan di Forum Muslimah ini kami juga ada beberapa salah satu humas diketuai oleh Ibu Lianatus, Ibu ini pembina Bu Nurul sama Bu Lila sebagai pembina kami, juga untuk humas dan merangkap manajer ekonomi Mart Al-Hakim. Ini Ketua Pendidikan dan Dakwah, Mbak Mia, humas juga. Mungkin itu, dan terus ada juga sosial, kebetulan tidak bisa hadir Bu Ocha, yang nanti mereka akan membantu kita di acara yang santunan yang akan di Al-Hakim BSD tanggal 22. Kita sih hanya pengadaan beras. Itu kita cari dengan harga yang terbaik agar bisa menghasilkan baksos ini lebih banyak lagi jumlahnya gitu loh. Dan keuntungan beras itu kita masukkan lagi ke masjid. Dengan semangat tema Berbahagia bersama di Hari Raya. Kami, segenap keluarga DKM Al-Hakim BSD dan Forum Muslimah Al-Hakim Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.